Halo semuanya, selamat pagi, salam SFD dan salam sehat. Di pertemuan kali ini kita akan belajar geografi, diawali dengan materi Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan subbab letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Nah, kali ini yang kita pelajari itu letak dan luas wilayah Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah anak-anak sekalian diharapkan mampu untuk menjelaskan dan mendeskripsikan letak dan luas wilayah Indonesia. Selamat belajar. Yang pertama itu kita awali dengan letak wilayah Indonesia. Nah, letak Indonesia itu terbagi 3. Yang pertama, letak astronomis. Yang kedua, letak geografis. Dan yang ketiga, letak geologis. Kita awali dengan letak astronomis terlebih dahulu. Nah, kira-kira apa itu letak astronomis? Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang dan garis bujur ini adalah garis khayal yang biasanya terdapat di peta atau di globe. Nah, kita lihat perbedaannya. Garis lintang itu adalah garis khayal pada peta atau globe yang sejajar dengan garis khatulistiwa atau ekuator. Artinya, garis lintang ini bentuknya horizontal, sejajar dengan khatulistiwa. Sementara garis bujur adalah garis khayal pada peta atau globe yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan bumi. Nah, bentuk garis bujur ini adalah vertikal. Dia menghubungkan belahan bumi utara dengan belahan bumi selatan. Baiklah, mari kita perhatikan peta ini. Di sini ada letak astronomis Indonesia, yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ini yang 5 derajat ini disebut garis lintang. Yang ini dia. Jadi garis lintang itu tadi dia itu yang horizontal ya. Nah, sementara yang 141 derajat bujur timur itu disebut garis bujur, yaitu yang ini. Dia menghubungkan kutub utara dan kutub selatan, bentuknya vertikal. Nah, sekarang yang mana yang 6 derajat lintang utara? Yang 6 derajat lintang utara itu yang ini. Mulai dari sini. Sampai 11 derajat lintang selatan, sampai di sini. Nah, 95 derajat bujur timur yang ini, mulai dari Sabang sampai Merauke di 141 derajat bujur timur. Jadi inilah dia letak astronomis Indonesia. Baiklah, kita lanjutkan. Pengaruh letak astronomis Indonesia ada 2. Yang pertama, garis lintang Indonesia menyebabkan Indonesia beriklim tropis. Mengapa beriklim tropis? Karena Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa. Negara-negara yang terletak di sekitar garis khatulistiwa itu biasanya beriklim tropis. Yang kedua, garis bujur Indonesia menyebabkan Indonesia terbagi atas 3 pembagian waktu, yaitu WIB waktu Indonesia Barat, WITA waktu Indonesia Tengah, dan WIT waktu Indonesia Timur. Jadi, 3 pembagian waktu ini memiliki perbedaan waktu yang berbeda-beda. WIB ke WITA, WITA lebih cepat 1 jam. WITA ke WIT, WIT lebih cepat 1 jam. Ataupun dari WIB waktu Indonesia Barat ke waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Timur lebih cepat 2 jam. Jadi inilah dia 2 pengaruh letak astronomis Indonesia. Di sini ada soal yang harus kalian kerjakan di buku tugas. Soal yang pertama, tuliskan letak astronomis Indonesia dan 2 pengaruh letak astronomis tersebut bagi Indonesia. Kita lanjutkan, yang kedua itu letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan posisi wilayah tersebut dengan wilayah sekitarnya. Mari kita perhatikan peta ini. Di sini letak geografis Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, ini dia negara Indonesia. Ini Samudra Hindia dan yang ini Samudra Pasifik. Kemudian di antara benua Asia dan benua Australia. Yang inilah dia benua Asia dan yang ini benua Australia. Jadi inilah dia letak geografis Indonesia. Jadi Indonesia itu dikelilingi oleh Samudra Hindia, Samudra Pasifik, benua Asia, dan benua Australia. Baiklah, kita lihat sekarang pengaruh letak geografis Indonesia. Yang pertama, Indonesia mempunyai 2 musim.
dua musim di sini, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Yang kedua, Indonesia berada di posisi silang lalu lintas perdagangan dan pelayaran dunia. Jadi, negara-negara yang terdapat di sekitar Indonesia singgah ke Indonesia untuk melakukan perdagangan dan pelayaran dunia. Yang ketiga, masuknya pengaruh budaya dan peradaban dari negara lain. Nah, karena adanya tadi negara yang singgah ke Indonesia untuk melakukan perdagangan, maka itu menyebabkan adanya kebudayaan baru atau peradaban baru, sehingga menyebabkan keanekaragaman budaya di Indonesia. Dan yang terakhir itu, Indonesia menjadi negara maritim terbesar. Artinya, Indonesia menjadi negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas, sehingga dia dijuluki sebagai negara maritim terbesar di dunia. Nah, di sini ada soal yang kedua yang harus kamu kerjakan di buku tugas. Tuliskan letak geografis Indonesia dan 4 pengaruh letak geografis tersebut bagi Indonesia. Baiklah, letak yang terakhir, yaitu letak geologis. Apa itu letak geologis? Biasanya letak geologis ini berhubungan dengan struktur dan komposisi batuan yang membentuk muka bumi. Baiklah, kita perhatikan peta ini. Ini adalah peta persebaran lempeng di dunia. Jadi letak geologis itu yaitu pertemuan dua lempeng benua. Lempeng benua itu ada dua ya. Lempeng Eurasia yang ini dia lempeng Eurasia, ini juga sama, jadi ini dia lempeng Eurasia. Setelah itu lempeng Indo-Australia yang ini. Nah, jadi ini dia lempeng Indo-Australia. Jadi lempeng Eurasia bertemu dengan lempeng Indo-Australia, jadi Indonesia berada di tengah-tengahnya. Makanya kalau kita lihat di peta itu banyak titik-titik merah yang menandakan banyaknya gunung api. Nah, lempeng samudra yang dimaksud di situ adalah yang ini, lempeng samudra Pasifik atau Pacific Plate yang ini dia. Nah, di situ bisa juga kita lihat banyak titik-titik merah di daerah Papua yang menandakan bahwa di daerah itu ada gunung api. Nah, sini ada 2 pengaruh letak geologis Indonesia. Seperti yang saya katakan tadi, kalau dia letak geologis itu kan karena struktur dan komposisi batuan, sehingga di Indonesia itu banyak terdapat gunung berapi. Nah, karena di Indonesia banyak terdapat gunung berapi, maka bisa menimbulkan potensi tambang mineral, logam, serta cekungan minyak dan gas bumi di Indonesia. Dan ini menjadi poin penting untuk Indonesia. Ini menjadi potensi-potensi yang terdapat di Indonesia yang bisa kita manfaatkan. Yang kedua itu, material hasil letusan gunung berapi seperti abu vulkanik mengandung unsur hara yang mampu menyuburkan tanah. Nah, tadi kan kita lihat di peta tadi, Indonesia itu dikelilingi oleh banyak gunung api. Nah, dampak positifnya itu ya material hasil letusan gunung berapi tadi dia mengandung unsur hara yang bisa bermanfaat untuk wilayah sekitar mungkin 5-10 tahun yang akan datang. Jadi inilah dia 2 pengaruh letak geologis Indonesia. Baiklah, kita lanjutkan luas wilayah Indonesia. Nah, wilayah Indonesia itu terbagi atas wilayah daratan ya dan wilayah perairan. Nah, mari kita lihat. Menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2015, luas daratan Indonesia itu sebesar 1.913.578 km persegi. Sementara luas perairan Indonesia menurut Badan Informasi Geospasial tahun 2015 sebesar 6.315.222 km persegi. Nah, dari angka ini kita bisa melihat bahwa wilayah perairan di Indonesia jauh lebih luas dibanding wilayah daratan Indonesia. Jadi kalau misalnya kita persenkan, kalau wilayah perairan itu sekitar 70%, sementara daratan sekitar 30%. Jadi perairan lebih luas dibandingkan daratan, khususnya di negara Indonesia. Dan inilah yang menyebabkan Indonesia disebut sebagai poros maritim dunia. Karena luas perairan Indonesia itu bisa membantu Indonesia dari segi devisa negara, contohnya dengan memanfaatkan
potensi-potensi wilayah laut Indonesia. Nah, bisa kita perhatikan peta ini. Jadi itulah dia wilayah Indonesia lebih luas wilayah perairan dibandingkan wilayah daratannya. Baiklah, di sini ada soal yang ketiga, ada 2 soal. Yang pertama, tuliskan letak geologis Indonesia dan 2 pengaruh letak geologis tersebut bagi Indonesia. Dan yang kedua, tuliskan luas daratan Indonesia menurut BPS tahun 2016 dan luas perairan Indonesia menurut BIG tahun 2015. Demikian saja untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, salam SFD dan salam sehat.